Halo guys, selamat datang di video Paranormal Experience gue yang lainnya. Di kesempatan kali ini gue akan menceritakan pengalaman gue sewaktu di luar rumah. Kalau video yang kemarin kan pengalaman gue di dalam rumah. Nah sekarang video gue di luar rumah kejadiannya. Dan ini masih sama, lingkupnya masih waktu gue SD, waktu gue kecil, sekitar kelas 5 atau kelas 6. Jadi waktu gue SD itu kan gue sering banget nggak berani masuk rumah. Nah, selain gue itu nungguin di depan rumah, ya kan sebelumnya pernah gue ceritain. Nah, gue tuh juga sering main ke rumah saudara gue. Gue sering banget main ke rumah saudara gue dari pulang sekolah, ya kan. Terus dijemputnya itu maghrib atau isya sama kakak gue atau nyokap gue. Nah, di sini ada cerita nih, ketika gue main ke rumah saudara gue. Ini pengalaman gue pribadi. Jadi saking seringnya gue main ke rumah saudara gue tuh ya udah gitu, kayak emang pulang sekolah gue tahu nih nggak ada orang di rumah, akhirnya gue ke rumah saudara gue gitu kan. Mau ada apa enggak saudara gue, yang penting gue main gitu, karena pasti ada orang di situ sekalipun itu uang gue gitu kan. Nah, ada satu cerita dimana gue mau pulang nih, maghrib kan gue udah dijemput sama kakak gue udah mau pulang, ya kan, udah mau pulang, cuman sendal gue nggak ada waktu itu. Sendal gue nggak ada. Nah, terus gue tanya kan, ini sendal Rapli kemana gitu kan. Terus waktu itu ada yang ngasih tahu, oh itu dibawa teteh ini gitu kan, saudara gue juga waktu itu. Gue manggilnya kakak waktu itu, teteh. Gue manggilnya teteh. Nah, dibawa ke PRT, dia lagi ke PRT. Nah, terus gue tanya kan, ya Rapli mau pulang gitu kan. Rapli mau pulang, sendalnya mau dipakai. Emang rumah PRT di mana? Deket kok, di belakang rumah, kata saudara gue gitu. Nah, akhirnya gue minta tolong saudara gue nih, ADD, kita sebut ADD, buat ngambil sendal gue yang dipakai sama Teh Eca waktu itu. Gue ingat kejadiannya. Jadi dulu itu rumah saudara gue yang sekarang ini itu dulunya rumah gue, ya dulunya rumah gue. Dan gue tahu banget di belakang rumah itu ada kebun gitu. Kebun ada kayak kebun pohon nangka. Lu tahu sendiri kan, pohon nangka tuh gede-gede banget dan gelap. Nah, ada satu kejadian, gue ke belakang nih lewat gang kan, samping rumahnya itu kan, samping rumah saudara gue itu ada gang kecil. Terus gue ke belakang nih sama saudara gue berdua, gangnya itu gelap. Terus gue dateng jalan, ketemu tuh di belakang rumah tuh emang ada rumah juga, ada rumah sekitar 6 atau 7 doang sih rumahnya gitu. Dan jaraknya, lu tau sendiri rumah di kampung kan jaraknya jauh-jauh ya. Nah, gue dateng aja gitu, cuma dibilang di belakang. Nah, soalnya gue tahu itu tuh rumahnya sedikit, jadi kalaupun gue datang ke belakang, ya kan, gue datengin dari daerah situ pasti cepet ketemu gitu, karena pasti ada pintu yang kebuka dan gue bisa ngeliat, oh itu Teca gitu kan, tinggal gue ambil sendalnya. Tapi beda cerita sama yang sekarang, beda sama ekspektasi yang gue kira gitu. Jadi setelah gue cari, ini pintu rumah nggak ada yang kebuka sama sekali. 6 atau 7 rumah gitu yang terang gitu, yang ada lampunya tuh nggak ada pintunya nggak kebuka sama sekali. Nah, sampai akhirnya gue lagi jalan-jalan muterin kelilingin rumah itu sama saudara gue Dede. Terus ketemu sama kayak kayak bukan satpam, apa sih yang pakai baju hijau tuh, yang baju warna hijau, Hansip. Nah, gue ketemu sama Hansip. Setelah gue nyari muter-muter agak merinding sebenarnya, gue ketemu sama Hansip. Pas banget, jadi ini rumah nih, rumah. Nah, ini kan jalanan. Nah, tapi di belakang rumah ini ada gang kecil. Nah, jadi ini baris rumah nih, 6, ya kan, 6 rumah. Di sini nih kebun nangka nih, pohon nangka banyak di sini, lapangan gede udah pokoknya tanah kosong. Nah, di sini mau ke arah kebunnya juga, sama ini ada gang kecil. Nah, gue lewat situ tuh gang kecil kan, karena gue tahu di situ udah gue cari nggak ada gitu rumah yang kebuka. Gue ketemu Hansip di sini. Gue tanya nih, Pak, tahu rumah PRT nggak gitu kan? Nah, di sini ada kejanggalan. Hansip yang gue tanya itu mukanya kayak datar banget,
gue nggak tahu kenapa kayak, Pak ada rumah Pak RT nggak? Dia kayak diem dulu gitu, kayak langsung situ. Nah gitu kejadiannya. Jadi kayak gue juga sebenarnya udah agak aneh sih sebenarnya ngeliat Hansip nih gelagatnya, kayak kok cara bicaranya beda ya, padahal kan biasa aja ngasih tau, oh di situ deh gitu kan, deket kok, ini kayak situ, udah gitu doang. Nah dia nunjuk, jadi gang yang kecil gue datengin setapak itu, kita sebutnya jalan setapak lah, karena ini di belakang rumah dari 3 rumah ini ya kan berhadapan-hadapan jadi 6. Nah gue kesini nih, ternyata emang ada rumah, jadi udah ini sebaris rumah nih ada 6. Di sini ada rumah PRT nih. Nah di sini ya kebun nangka. Jalan nih gue kesini kan, keset, gue udah gak enak nih. Terus gue udah bilang kan, itu serius rumahnya PRT A? Iya kali, udah coba aja, kata dia gitu tuh. Akhirnya gue jalan. Nah pas udah mau nyampe, udah deket, dia tuh rumahnya dari jauh aja udah kelihatan kumuh gitu loh, kayak nggak mungkin banget ini rumah PRT gitu loh. Ternyata di depan rumahnya itu kan ada pohon pisang kan, ada pohon pisang dan semak-semak dah pokoknya, kayak benar-benar nggak kurus. Lu tahu sendiri lah rumah nggak kurus. Nah ketika gue mau ke rumah dia, itu tuh kayak ada jembatan kecil gitu loh, satu balok kayu gede buat kita jalan, ada selokan di situ, ada selokan gitu kan, ada selokan. Nah dia tuh nggak di semen, jadi pakai balok kayu gitu gede. Nah pas gue nyuruh, ada dia duluan jalan, karena kan dia paling gede nih waktu itu. Gue waktu masih SD, dia udah SMP waktu itu. Terus kata adik dia gini, udah Rapli aja duluan kan, itu sebelah Rapli gitu kan. Oh ya udah, gue berani dong, maksudnya apalagi kan berdua juga kan. Nah pas gue udah mulai naik ke balok kayu itu ya, balok kayu yang ke arah rumah PRT itu, di situ ada dia ketawa. Jujur dia ketawa kayak, ini dia di belakang gue. Terus dia kayak, gue diem nih, lagi ngeliatin rumah PRT, kayak kok aneh, kok rumahnya kayak kosong gitu kan. Terus ada dia ketawa. Udah Rapli maju buruan gitu, kayak cringe banget sebenarnya, nggak ada hal yang perlu diketawain tapi dia ketawa. Terus gue kayak aneh kan, kok ketawa gitu kan. Ya udah akhirnya gue tetap maju tuh jalan ke rumah PRT. Akhirnya nyampe di depan rumahnya, di situ banyak banget daun kering yang jatuh gitu kan, benar-benar kayak rumah nggak kurus. Gue ngeberanin diri buat ngetok pintu, tok gitu kan, tok, nggak ada sama sekali jawaban. Gue udah salam, assalamualaikum, udah beberapa kali gue salam, nggak ada jawaban. Sampai akhirnya gue mutusin, ini rumah kosong. Dan di situ gue merinding, jujur gue berdua sama Dede merinding, karena di depan itu ada kayak kebun nangka kan, di depan itu kebun nangka, tapi di depan rumahnya itu ada semak-semak dan pohon pisang gitu loh, kayak udah rimbun gitu. Gimana sih kayak kebun, deket kebun gitu kan. Akhirnya gue mutusin balik. Nah ketika gue udah mau arah pulang nih, naik lagi ke balok ya kan, naik lagi ke balok. Ini kan gini, ini kan rumah nih, tiga rumah. Nah tadi kan gue lewat sini, ini rumah PRT. Nah terus gue pulangnya lewat sini, nggak lewat sini lagi. Seharusnya gue lewat sini sih, tapi nggak tahu kenapa gue lewat sini, karena emang dari baloknya itu lebih deket gitu loh ke sini. Nah pas lagi di jalan ke arah sini, ini kan tembok rumah nih, samping rumah. Gue jalan kan sambil megang tembok, karena itu emang bukan gang sih disebutnya, kayak cuma jalan setapak gitu buat ke rumah PRT, katanya rumah PRT. Gue sambil megang, gue di belakang waktu itu, ada dia tiba-tiba langsung duluan. Nah pas gue lagi jalan di samping rumah ini nih, di pinggir rumahnya, mau ke arah sini kan, itu gue mendengar suara ketawa. Serius, itu gue mendengar suara ketawa. Dan bodohnya waktu itu gue masih polos ya kan, masih anak kecil. Gue ngomong ke adik-adik saat itu juga, ini lagi gelap nih rumah PRT. Cuma rumah PRT emang ada lampunya, cuman depannya tuh kebun gitu loh. Depannya kebun, ada pohon pisang, dan di bagian itu tuh gelap. Dan bodohnya di situ gue ngomong, Rapli dengar suara orang ketawa. Ketawanya sama kayak video sebelumnya gue ceritain. Ketawanya mirip banget. Di situ dia ketawa, dan gue ngasih tau, ada yang ketawa. Di situ pas gue ngasih tahu itu ke Adede langsung lari. Gue yang ikutan panik, Adede lari, gue ikut lari dong. Nah
lari nih gue dari sini kan, langsung lari tuh ke arah sini ya kan, balik nih ke arah depan kan. Gue udah bilang, dia udah, ini udah deket rumah, tapi rumah itu nggak ada yang kebuka gitu loh pintunya. Tapi gue kayak percaya diri aja, ini udah aman gitu loh, nggak usah lari. Tapi dia tetap lari, dia tetap lari ke arah rumah dia sampai ke depan gang tuh kan rumah dia. Nah gue ikut lari kan, kayak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu, kayak panik banget gue. Sampai akhirnya gue sedang nggak ketemu tuh, ternyata Teca udah nyampe rumah. Teca udah di rumah waktu itu. Dan akhirnya gue waktu itu cuci kaki kan, karena belum cuci kaki. Terus ada dia cerita, ada dia ngapain lari sih, kan kita berdua, kenapa takut gitu kan. Nah terus ada dia cerita di situ pas lagi cuci kaki, tapi tau nggak, tadi pas mau ke rumah Pak RT, ada dia lihat mata di pohon pisang. So, gue merinding. Di situ ada dia cerita. Jadi pas dia ketawa, tapi tahu kan tadi ada dia ketawa. Nah itu ada dia sebenarnya cuma buat pengalihan doang, biar ada dia nggak takut, kata dia gitu. Ada dia biar nggak takut, ada dia ngeliat mata ada uratnya, warna merah. Itu pas gue mau masuk ke rumah Pak RT tuh, yang gue di depan. Tuh, makanya pas gue bilang ada suara orang ketawa, dia langsung lari karena dia tahu itu yang ketawa. Itu di situ gue kayak, demi apa sih gitu kan, anjir kok gue, anjing bisa-bisanya dia ninggalin gue gitu loh, dalam keadaan bahaya dan gak ngasih tahu kalau ada itu gitu loh. Di situ gue ditinggal kan, pas lagi tuh ya namanya bocah lawan SMP kan larinya kalah gitu kan. Nah itu pengalaman gue waktu main ke rumah saudara gue, itu yang kejadian. Dan gue kasih tahu ke lu semua, emang maghrib itu jangan ada yang keluar. Kalau maghrib lebih baik di rumah, karena gue pernah dengar kalau waktu maghrib itu dimana dimensi goib sama pintu dunia kita tuh tipis gitu loh. Itulah pokoknya kalau nggak salah gue sempet dengar. Nah itu cerita gue. Sekian dari gue, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.